Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala khairil anam Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pendengar, para pencinta kalimat hikmah Ibnu Athaillah di mana saja berada. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan karunia yang dianugerahkannya kepada kita sekalian, sehingga kita tetap senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya, untuk mengisi santapan rohani pada malam ini, Jumat 21 Agustus 2020, saya menyampaikan kalimat hikmah Ibnu Athaillah. Temanya kali ini adalah hati orang yang zahid dan arif, gelisah kalau pujian berasal dari manusia, tetapi hati mereka senang kalau pujian itu datang dari Allah. Tema itu diambil dari kalimat hikmah Ibnu Athaillah yang berbahasa Arab, yang berbunyi sebagai berikut. Az-zuhadu idza mudihu inqabadu li syuhudihimus sina'a minal khalqi. Wal arifuna idza mudihu imbasatu li syuhudihim dzalika minal malikil haq. Saya ulangi. Az-zuhadu idza mudihu inqabadu li syuhudihim ats-tsanaa'a minal khalqi. Wal arifuna idza mudihu imbasatu li syuhudihim dzalika minal malikil haq. Arti dari pesan hikmah Ibnu Athaillah itu adalah, ketika kaum zuhud mendapat pujian, hati mereka resah karena melihat pujian itu berasal dari makhluk. Ketika kaum arif mendapatkan pujian, hati mereka senang karena mereka melihat pujian itu berasal dari Allah yang Maha Agung. Para pencinta kalimat hikmah Ibnu Athaillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zuhud dalam pengertian umum adalah pengalihan keinginan dari sesuatu kepada sesuatu yang lain yang lebih baik daripadanya. Ibnu Taimiyah rahimahullah menyatakan bahwa zuhud adalah menghindari sesuatu yang tidak bermanfaat, entah karena tidak ada manfaatnya atau karena keadaannya yang tidak diutamakan, karena dapat menghilangkan sesuatu yang lebih bermanfaat atau dapat mengancam manfaatnya, entah manfaat yang sudah pasti maupun manfaat yang diprediksi, kata Ibnu Taimiyah. Para pendengar, para pencinta kalimat hikmah, zuhud dalam pengertian yang sebenarnya bukan meninggalkan dunia. Ada orang yang memahami zuhud itu meninggalkan dunia. Bagaimana kita mau meninggalkan dunia sedang kita sedang berada di dunia ini? Zuhud di dunia ini, kata Ibnu Taimiyah, adalah kebodohan. Yunasril Ali, Profesor Tasawuf UIN Jakarta, menyatakan zuhud bukanlah berarti membenci dunia. Kalau ada orang memahami zuhud sebagai membenci dunia, itu kesalahpahaman. Tetapi zuhud itu tidak terpengaruh oleh harta dunia, tidak terpengaruh dengan harta dunia. Zuhud tidak menghalangi mencari kekayaan sebanyak-banyaknya. Silakan. Zuhud tidak menyuruh berpangku tangan. Jangan berpangku tangan.
Tetapi zuhud memerintahkan agar seseorang mukmin tidak terpengaruh akan kemewahan dunia yang sudah ada pada dirinya. Karena itu, para pendengar, para pencinta kalimat hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, zahid yang bentuk zaman adalah zuhad, yang berarti orang-orang yang zuhud adalah orang-orang yang tidak terpengaruh oleh kemewahan dunia, tidak terpengaruh oleh harta, tidak terpengaruh oleh kekayaan, tidak terpengaruh oleh jabatan, dan tidak terpengaruh oleh kedudukan. Harta, kekayaan, jabatan, dan kedudukan itu selalu seringkali memberi pengaruh kepada yang bersangkutan karena kemewahan dunia itu. Istilah arif dalam kajian tasawuf adalah seseorang yang mengenal Allah dengan sesungguhnya, yang menyebabkan ia sangat mencintai Allah dengan sepenuh hati. Kata arif diambil dari kata ma'rifat, yaitu mengenal Allah dengan sesungguhnya, lalu dia mencintainya dengan cinta yang sangat dalam. Ma'rifat adalah langkah awal untuk mencintai Allah. Tanpa ma'rifat tentang Allah, maka seseorang tidak dapat mencintai Allah. Ma'rifat seseorang arif adalah mengenal segala seluk-beluk, karakter, dan segala hal yang berhubungan dengan Allah. Zuhud, ma'rifat, dan ittihad adalah rangkaian tangga untuk mencintai Allah. Zuhud adalah awal bagi proses untuk ma'rifat Allah, untuk mengenal Allah. Ma'rifat adalah media untuk mencintai Allah. Sedangkan ittihad adalah keadaan di mana cinta hamba menyatu dengan cinta Allah. Para pendengar, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ibnu Athaillah menggambarkan pujian yang diberikan kepada kaum zahid dan kaum arif. Beliau berkata, ketika kaum zuhud mendapat pujian, hati mereka resah karena melihat pujian itu berasal dari makhluk. Ketika kaum arif mendapat pujian, hati mereka senang karena mereka melihat pujian itu berasal dari Allah yang Maha Hak. Apa yang dikatakan oleh Ibnu Athaillah dijelaskan oleh Syekh Abdullah Asy-Syarqawi dengan mengatakan, orang yang zahid, orang yang arif menjadi resah ketika mendapatkan pujian dari manusia karena khawatir tertipu oleh pujian itu, sehingga kedudukan mereka di sisi Allah akan hilang. Mereka senang kalau pujian-pujian itu datang dari Allah. Para pendengar, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka, orang-orang zahid dan orang arif, selalu berada bersama Tuhannya dan tidak menyaksikan kecuali zatnya. Kalau pujian-pujian itu berasal dari Allah, hati mereka menjadi senang, karena pujian-pujian itu tidak akan melahirkan ujub di dalam diri mereka, dan mereka tidak akan pernah tertipu. Sedangkan jika pujian-pujian itu datang dari manusia, mereka akan gelisah karena takut akan melahirkan sikap ujub dalam diri mereka, dan mereka menjadi tertipu karenanya. Oleh sebab itu, jika engkau mendapat pujian dari manusia, maka berhati-hatilah, karena pujian mereka dapat menimbulkan ujub dan sombong. Jika engkau ujub dan sombong, maka engkau sudah memiliki sifat yang tidak layak disandangkan kepadamu. Ujub dan sombong hanyalah milik Allah dan sifat-sifat Allah yang Maha Hak, bukan milikmu dan bukan pula sifatmu. Hatimu menjadi tenang ketika mendapat pujian-pujian dari Allah, karena pujian-pujian itu adalah pujian yang sesungguhnya, yang tidak melahirkan ujub dan sombong di dalam dirimu,
karena datang dari yang Maha Agung, yang Maha Besar, dan yang Maha Hak. Para pendengar, para pencinta kalimat hikmah yang saya muliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah bahan renungan kita sebagai santapan malam rohani kita pada malam ini, pada hari Jumat, tanggal 21 Agustus 2020. Semoga kita dapat menghayatinya, semoga kita dapat menikmatinya, semoga kita menjadi orang-orang zahid dan orang-orang yang arif kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.